Halo guys, para mahasiswaku semuanya. Jumpa kembali dengan Rinaldi Munir di dalam kuliah kriptografi. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah chipper yang tidak bisa dipecahkan yang bernama One Time Pad atau disingkat dengan OTP. Saya ucapkan selamat menyaksikan dan selamat belajar. Sejak zaman dahulu, para penemu algoritma kriptografi sering sesumbar menyatakan bahwa algoritma kriptografi yang dibuatnya itu sangat aman, sangat kuat sehingga tidak bisa dipecahkan, atau unbreakable chipper. Istilah unbreakable chipper ini merupakan klaim sepihak yang dibuat oleh kriptografer terhadap algoritma kriptografi yang dirancangnya. Namun kita sudah belajar dari beberapa materi sebelumnya, ya, terutama tentang kriptoanalisis, bahwa kebanyakan algoritma yang sudah pernah dibuat orang itu adalah breakable chipper. Artinya bisa dipecahkan. Contohnya Caesar chipper, Figure chipper, Clever chipper, Enigma chipper, Hill chipper, Affine chipper, dan lain-lain itu sudah berhasil dipecahkan. Sehingga semua algoritma ini dianggap sudah kadaluarsa, sudah tidak aman untuk digunakan. Pertanyaan menarik yang sering dilontarkan orang adalah, apakah kita bisa membuat sebuah chipper yang tidak bisa dipecahkan atau unbreakable chipper? Apakah unbreakable chipper itu memang benar-benar ada? Jawabannya adalah ya, kita bisa membuat unbreakable chipper. Jadi unbreakable chipper itu memang benar-benar ada. Lalu apa syarat sebuah chipper itu disebut unbreakable chipper? Jawabannya adalah dua ini. Ya, sebuah chipper disebut unbreakable chipper apabila memenuhi dua persyaratan. Pertama, kunci yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi haruslah benar-benar acak atau truly random. Jadi, kalau misalnya enkripsi sebuah plain text menggunakan barisan huruf-huruf kunci, maka barisan huruf-huruf di dalam kunci itu tersusun secara acak. Kedua, panjang kunci haruslah sepanjang plain text. Jadi kalau plain text-nya sepanjang 100 karakter, 100 huruf, maka kuncinya juga harus sepanjang huruf. Pada Figure chipper kita sudah mengetahui bahwa panjang kunci relatif pendek dibandingkan dengan panjang plain text. Sehingga kunci itu diulang penggunaannya secara periodik. Nah, di sini ada kata-kata acak. Apa yang dimaksud dengan acak? Sebuah nilai ya, disebut acak apabila ia tidak dapat diprediksi. Artinya tidak dapat diprediksi kemunculan berikutnya, ya, dan tidak dapat diulang kembali pembangkitannya. Sebagai catatan bahwa pembangkit bilangan acak yang terdapat dalam prosedur komputasi, misalnya di dalam komputer atau di dalam bahasa pemrograman, ya, random generator, itu tidaklah membangkitkan bilangan yang truly random, tetapi membangkitkan bilangan yang semi-acak atau pseudo-random. Kenapa disebut bilangannya pseudo-random atau semi-acak? Karena bilangan-bilangan acak yang dibangkitkan oleh prosedur komputasi itu bisa diulang kembali ya, pembangkitannya, asalkan seed atau umpan yang digunakan untuk pembangkitan bilangan acak itu sama. Kemudian, pembangkit bilangan acak yang digunakan pada prosedur komputasi itu bersifat periodik. Artinya, bilangan-bilangan acak yang dibangkitkan oleh pembangkit pseudo-random itu dapat terulang kembali setelah satu periode tertentu. Misalnya, setelah membangkitkan 20 bilangan acak, maka bilangan acak ke-21 akan sama kembali dengan bilangan acak pertama. Bilangan acak ke-22 sama dengan bilangan acak yang kedua. Begitu seterusnya. Maka itu bukanlah bilangan yang benar-benar acak. Nah, akibat dari syarat 1 dan syarat 2 ini, maka plain text yang sama tidak selalu menghasilkan chipper text yang sama. Jadi di sini tidak mungkin ya, suatu plain text yang sama ya, itu akan menghasilkan chipper text yang sama pula. Tergantung kunci yang digunakan di dalam enkripsi ya. Satu-satunya chipper yang tidak bisa dipecahkan adalah one time pad atau OTP. OTP merupakan algoritma kriptografi yang sempurna aman atau perfect secrecy.
Artinya ia tidak dapat dipecahkan dengan cara apapun. OTP ini ditemukan pada tahun 1917 oleh seorang militer yang bernama Mayor Joseph Maubourg. Nah, OTP mengatasi kelemahan mendasar pada Wegener chipper. Pada Wegener chipper yang standar, kita sudah belajar bahwa kuncinya itu lebih pendek dari panjang plaintext. Akibatnya, kunci diulang penggunaannya secara periodik. Dan kita sudah mempelajari dari kriptanalisis bahwa panjang kunci yang pendek ini itu mudah ditemukan dengan metode Kasiski. Nah, lihat kembali video kuliah tentang kriptanalisis bagian kedua. Pada OTP, panjang kuncinya sama dengan panjang plaintext. Ya, sesuai dengan syarat sebuah chipper yang tidak bisa dipecahkan, panjang kuncinya haruslah sepanjang plaintext. Karena panjang kunci sama dengan panjang plaintext, maka tidak ada kebutuhan mengulang penggunaan kunci selama proses enkripsi. Dan kunci yang digunakan untuk enkripsi itu berisi deretan huruf-huruf yang dibangkitkan secara acak. Kunci yang digunakan pada OTP ini bernama one-time pad. Jadi istilah one-time pad ini itu berasal dari kata pad. Pad itu artinya kertas block note. Nah, di kertas block note ini tertulis barisan huruf-huruf kunci yang digunakan untuk mengenkripsi plaintext. Nah, ini contoh satu halaman di dalam pad itu atau di dalam buku block note yang berisi barisan huruf-huruf kunci yang semuanya adalah huruf-huruf yang truly random, ya, teracak, ya. Artinya benar-benar acak. Untuk melakukan enkripsi dan dekripsi, pengirim dan penerima pesan harus memiliki salinan atau copy pad yang sama. Nah, istilah one time, ya, itu muncul karena satu pad, ya, atau satu block note itu hanya digunakan sekali saja untuk mengenkripsi pesan. Nah, setelah satu pad digunakan, maka ia dihancurkan supaya ia tidak pernah dipakai lagi untuk mengenkripsi pesan yang lain. Nah, tujuannya adalah untuk menyulitkan kriptanalisis. Aturan enkripsi dan dekripsi yang digunakan di dalam OTP itu persis sama seperti pada Wegener chipper. Bedanya, tidak ada perulangan kunci secara periodik karena panjang kunci itu adalah sepanjang plaintext-nya. Enkripsi dan dekripsi dilakukan dengan persamaan kaisar chipper, yaitu ciphertext yang KI itu diperoleh dari plaintext yang KI ditambah huruf kunci yang KI mod 26. Sedangkan dekripsi diperoleh dengan persamaan plaintext yang KI adalah ciphertext yang KI dikurang kunci yang KI mod 26. Sebagai contoh, misalkan kita punya plaintext one time pad seperti ini, kemudian kuncinya adalah sepanjang one time pad ini, yaitu barisan huruf-huruf acak. Nah, sekarang kita misalkan bahwa A itu sama dengan 0, B itu sama dengan 1, dan seterusnya, Z itu sama dengan 25, maka ciphertext yang dihasilkan dari enkripsi dengan OTP ini adalah HOJKOREGHP. Nah, perhitungan untuk memperoleh ciphertext ini adalah sebagai berikut, bahwa O ditambah T mod 26, itu adalah huruf H. Kemudian N ditambah B mod 26, itu adalah huruf O. Kemudian E ditambah F mod 26, yaitu E ditambah F mod 26, itu adalah huruf J. Dan seterusnya untuk huruf-huruf yang lain. Sehingga kita memperoleh ciphertext-nya adalah ini. Nah, contoh lain yang plaintext lebih panjang. Nanti malam saya tunggu kamu di depan warung kopi. Nah, kuncinya adalah sepanjang plaintext ini. Ini adalah huruf-huruf yang acak. Nah, ciphertext-nya adalah sebagai berikut. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa kunci untuk OTP ini haruslah seluruhnya berupa barisan huruf yang tersusun secara acak dan panjang kunci sepanjang pesan. Nah, bagaimana kasusnya jika kuncinya diambil dari teks yang panjang? Misalnya diambil dari tulisan di dalam novel, di dalam buku, atau di dalam berita, dan sebagainya. Maka jika itu kasusnya, tidak dapat dianggap lagi sebagai one-time pad, ya, sebab susunan huruf di dalam
tulisan di buku atau di novel itu tidak tersusun secara acak. Karena kita tahu bahwa syarat sebagai sebuah chipper yang unbreakable, susunan huruf dalam kunci itulah berupa susunan huruf yang acak, yang benar-benar acak. Akibatnya, OTP tersebut tidak akan menghasilkan chipper yang perfect sekresi, yang aman sempurna, sehingga dapat dipecahkan. Kemudian, di dalam OTP ini, kunci hanya dipakai sekali dan tidak pernah digunakan kembali untuk mengenkripsi plaintext lainnya. Nah, bagaimana jika kunci yang sama dipakai untuk kedua kalinya untuk mengenkripsi pesan yang lain? Maka ini tidak bisa lagi disebutkan one-time pad, tapi two-time pad, ya, atau three-time pad dan sebagainya. Nah, ini menghasilkan OTP yang tidak aman. Ya. One-time pad tidak dapat dipecahkan karena penjumlahan kunci acak dengan plaintext yang tidak acak menghasilkan ciphertext yang seluruhnya acak. Kita tinjau kembali bahwa di dalam OTP, enkripsi merupakan penjumlahan huruf-huruf plaintext PI dengan huruf-huruf kunci KI, menghasilkan ciphertext CI. Nah, huruf-huruf di dalam plaintext itu susunannya bukanlah huruf-huruf yang acak. Jadi seperti kalimat yang kalian lihat dalam slide ini merupakan kalimat yang bisa dimengerti. Ya. Huruf-huruf di dalam kalimat ini kan tidak acak. Sedangkan huruf-huruf di dalam kunci itu acak seluruhnya. Nah, menurut teori di dalam matematika, penjumlahan barisan nilai yang acak dengan barisan nilai yang tidak acak itu akan menghasilkan barisan nilai yang seluruhnya acak. Yang kedua, hanya terdapat satu kunci yang memetakan plaintext ke ciphertext. Begitu juga sebaliknya. Kunci yang berbeda akan memetakan plaintext ke ciphertext yang berbeda pula. Jadi tidak mungkin dua kunci yang berbeda akan menghasilkan ciphertext yang sama. Mendekripsi ciphertext dengan beberapa kunci berbeda dapat menghasilkan plaintext yang bermakna. Sehingga kriptanalis kesulitan menentukan plaintext mana yang benar. Seperti contoh pada slide berikut. Misalkan kriptanalis mencoba kunci LMCCAWAAZD untuk mendekripsi ciphertext yang tadi ya, yaitu HOJKOREGHP. Nah, ternyata plaintext yang dihasilkannya adalah Salmon X. Ini adalah sebuah pesan yang bisa dimengerti artinya. Ya, telur ikan salmon begitu ya. Namun ketika ia mencoba kunci yang berbeda, yaitu ZDVUZOEYEO, plaintext yang dihasilkan adalah Greenfield. Nah, ini juga adalah pesan yang juga bisa dimengerti artinya, yaitu padang rumput yang hijau. Gitu ya. Nah, kriptanalis pasti akan bingung sendiri untuk menentukan mana kunci yang benar ya, di antara kedua ini. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa sembarang plaintext dan ciphertext hanya ada satu kunci yang memetakannya satu sama lain. Inilah yang merupakan kelebihan dari algoritma one-time pad, sehingga ia tidak dapat dipecahkan. Sebagai latihan, misalkan diberikan sebuah ciphertext sebagai berikut. Nah, lalu temukan kunci yang mendekripsi ciphertext ini menjadi plaintext berikut. Mr. Johnson left his house last night. Kemudian coba temukan kunci lain yang menghasilkan plaintext I saw the mysterious plane behind me. Nah, di sini dapat Anda lihat bahwa ada dua kunci yang berbeda menghasilkan dua plaintext yang memiliki arti. Kunci mana yang benar, itu tidak bisa diketahui, ya, kecuali oleh pengirim pesan tentunya. Meskipun one-time pad merupakan chipper yang tidak bisa dipecahkan ya, dan menawarkan keamanan yang sempurna, namun yang menarik adalah ia tidak umum digunakan dalam berbagai aplikasi praktis. Misalnya sebagai salah satu fitur keamanan di dalam aplikasi komersil maupun dalam aplikasi lainnya. Nah, alasannya ada dua. Pertama adalah OTP ini tidak mangkus, ya, karena panjang kunci harus sama dengan panjang pesan. Sehingga makin panjang pesannya, tentu makin besar pula ukuran kuncinya. Kalau misalnya pesannya berupa file seukuran 4 GB, tentu kuncinya juga harus seukuran 4 GB pula. Nah, untuk membangkitkan
jutaan atau miliaran huruf-huruf yang benar-benar acak, itu akan membutuhkan komputasi yang sangat berat. Yang kedua, ya, kenapa OTP ini tidak umum digunakan adalah karena kunci itu harus dibangkitkan secara acak, maka tidak mungkin pengirim dan penerima membangkitkan kunci yang sama secara bersamaan. Jadi pada komunikasi yang sinkron antara pengirim dan penerima, dua buah pihak, yaitu pengirim dan penerima, harus secara simultan membangkitkan kunci acak yang sama. Hal ini tidak mungkin, karena kunci yang acak itu tidak bisa dibangkitkan ulang. Ya. Tidak mungkin pengirim dan penerima akan membangkitkan barisan huruf-huruf kunci yang sama secara serentak. One-time pad hanya dapat digunakan apabila tersedia saluran komunikasi kedua yang cukup aman untuk mengirim kunci. Saluran komunikasi pertama itu untuk mengirim ciphertext. Sedangkan saluran kedua itu digunakan untuk mengirim kunci. Nah, saluran kedua ini harus benar-benar aman. Ya. Jadi kalau misalnya kita mengirimkan kunci one-time pad itu pada saluran publik, misalnya melalui internet, ya, itu tidak aman, ya, karena internet itu bisa diintersepsi. Apalagi kalau kita mengirimkan kunci melalui saluran publik lainnya, misalnya lewat surat atau misalnya melalui SMS, email, dan sebagainya, itu juga tidak akan aman. Nah, untuk mengirimkan kunci itu perlu saluran lain untuk mengirimkannya. Nah, saluran lain itu, yaitu saluran kedua ini, itu tidak boleh sama dengan saluran untuk mengirim pesan. Ya. Dan saluran kedua ini umumnya lambat, ya, dan mahal. Jadi misalnya di dalam penggunaannya, kunci itu dikirim melalui jalur lain, misalnya jalur darat, ya, memakai seorang kurir yang terpercaya dan tidak bisa dikenali. Ya, misalnya kurir itu adalah seorang agen spionase. One-time pad pernah digunakan pada masa lalu, antara lain pada Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet beberapa dekade yang lalu, yaitu sekitar tahun 40-an. Pada Perang Dingin itu, agen spionase Uni Soviet membawa kunci one-time pad, yaitu berupa blok not tadi, ya, ke Amerika. Nah, kemudian pesan-pesan rahasia dienkripsi oleh agen spionase tersebut dengan one-time pad. Lalu ciphertextnya dikirim dari Amerika. Nah, di Uni Soviet, kunci OTP yang sama digunakan untuk mendekripsi ciphertext. Nah, jadi kunci ini terpisah, ya, pengirimannya, ya, dengan ciphertextnya. Seorang praktisi keamanan informasi, yaitu Steve Belovin, pernah mengatakan, ya, sebagai seorang praktisi, saya mengamati bahwa one-time pad secara teoritis tidak dapat dipecahkan, namun secara praktis sangat lemah. Ya, ini sangat berkebalikan dengan chipper konvensional yang secara teoritis dapat dipecahkan, ya, namun secara praktis cukup kuat, gitu. Jadi maksudnya one-time pad itu secara teoritis memang tidak bisa dipecahkan, namun pada prakteknya, ya, dia tidak banyak digunakan. Ini berkebalikan, ya, dengan chipper konvensional, ya, yang secara teoritis itu bisa dipecahkan, namun secara praktis dia cukup banyak digunakan. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai chipper yang tidak bisa dipecahkan, yaitu one-time pad. Saya cukupkan sampai di sini, ya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar.